Berharap dengan Tuhan itu gak akan pernah mengecewakan, karena Tuhan akan selalu ada untukmu. Meski kamu sering mengabaikannya, ya Tuhan itu memang sebaik itu. Meski dia sering mematahkan harapanmu, tapi dia gak akan pernah lupa untuk menggantikannya dengan yang lebih baik. Lagian Tuhan itu lebih tahu apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Bahkan di saat kamu ingin angkat tangan, Tuhanlah yang langsung turun tangan untuk menyelamatkanmu. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat menonton dan selamat beristirahat. Di suatu malam di tengah gurun, malam itu gak ada angin, gak ada hujan, Ibrahim alaihi salam bermimpi sedang bertemu dengan Sang Pencipta. Dalam mimpinya itu, Tuhan meminta Ibrahim untuk segera pergi ke tanah Moriah bersama dengan anaknya yang bernama Ishak, di mana nantinya Tuhan ingin Ishak dipersembahkan kepadanya sebagai kurban. Jadi guys, pasti kalian bertanya-tanya kenapa yang akan dijadikan kurban di film ini adalah Nabi Ishak alaihissalam, bukan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi di sini memang ada perbedaan kepercayaan tentang siapa yang akan dikurbankan di film ini, di mana sebenarnya film ini itu berdasarkan sudut pandang dari sejarah Nasrani. Mereka meyakini kalau yang akan dijadikan kurban itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Sementara dalam ajaran Islam kita meyakini yang akan dikurbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mari kita anggap video ini sebagai sejarah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa saling menghormati itu indah. Jadi mari kita lanjut ceritanya. Paginya setelah merenung cukup lama, Ibrahim segera menceritakan mimpinya tadi malam itu kepada istrinya tercinta yang bernama Sarah. Mendengar cerita barusan, Sarah seketika syok. Padahal Tuhan udah lama banget gak datang ke mimpinya Ibrahim. Tapi kenapa sekalinya datang lagi, Tuhan malah meminta anak yang sudah lama ia nantikan berpuluh-puluh tahun itu untuk dikurbankan. Ya, Sarah baru bisa punya anak di saat usianya sudah 90 tahun. Dengan cepat Ibrahim bilang kalau dia sudah memohon kepada Tuhan supaya dia saja yang dikurbankan. Tetapi Tuhan gak mengizinkannya. Dan Ibrahim sebagai hambanya hanya bisa menuruti perintahnya. Karena bagaimanapun anaknya bukanlah anaknya, ia adalah titipan dari Tuhan yang bisa diambil kapanpun Tuhan inginkan. Karena gak ada pilihan lain, Sarah pun hanya bisa pasrah. Dan beberapa saat kemudian Ibrahim pun meminta pelayan setianya yang bernama Eliezer untuk mencarikan pengawal yang siap menemani dirinya dan Ishak pergi ke Moriah. Tanpa pikir panjang, Eliezer langsung memanggil anaknya yang bernama Kelzar. Ia merasa Kelzarlah yang pantas untuk menjalankan tugas tersebut. Dan dengan senang hati Kelzar pun bersedia melakukannya. Namun Ibrahim ternyata masih membutuhkan satu orang lagi. Kelzar lalu kepikiran untuk mengajak temannya yang bernama Esklom. Dan tanpa banyak omong Ibrahim pun setuju. Setelah itu Ibrahim segera menemui Ishak yang baru saja selesai bermain bersama teman-temannya. Sambil menatap nanar anaknya itu, Ibrahim mulai menceritakan tentang perintah Tuhan yang ada dalam mimpinya itu. Hanya saja Ibrahim gak bilang kalau yang akan menjadi kurbannya nanti adalah anaknya sendiri. Karena tahu kalau yang namanya perintah Tuhan harus dipatuhi, Ishak tentu saja harus melakukannya tanpa banyak tanya. Mereka lalu bersiap-siap memulai perjalanan ke Moriah yang ternyata membutuhkan waktu selama 3 hari. Dan sesaat sebelum melangkah pergi, Sarah datang memeluk Ishak untuk terakhir kalinya. Sambil menahan tangis, Sarah bilang kalau ia sangat menyayangi anaknya itu. Dan dengan setabah mungkin ia pun melambaikan tangannya ke arah suami dan anaknya yang mulai melangkah pergi meninggalkan dirinya. Gak lama kemudian datanglah sekelompok orang yang tiba-tiba saja menghadang perjalanan Ibrahim. Mereka lalu memalak dan mengancam Ibrahim. Jika Ibrahim gak segera membayar upeti, mereka bersumpah gak akan pernah mau memberikan jalan untuk Ibrahim dan rombongannya. Bukannya segera memberikan barang berharganya, Ibrahim malah terus mengatakan kalau dia gak punya apa-apa. Lagian sudah banyak upeti yang Ibrahim berikan kepada sang raja dari kaum pemalak itu. Gak percaya dengan kata-kata Ibrahim barusan, mereka dengan cepat merampas dan menggeledah setiap bawaan Ibrahim. Begitu tahu mereka sangat dihormati rajanya karena pernah mengalahkan raja-raja dari timur dan membebaskan tawanan Sodom, mereka pun sontak langsung kena mental dan segera buru-buru angkat kaki dari sana. Esklom kemudian mengatakan bahwa ia dan pemalak itu sebenarnya berasal dari kaum yang sama, yaitu kaum Pelisti. Ketika Ibrahim mengetahui kenyataan itu, ia sama sekali gak mempermasalahkannya. Dan dengan secepat kilat mereka bergegas melanjutkan kembali perjalanannya, hingga akhirnya mereka pun bermalam di tengah hutan. Gak lama dari itu, Esklom meminta penjelasan dari Ibrahim mengapa ia sampai harus membebaskan kaum Sodom. Padahal kaum Sodom itu adalah orang-orang yang gak seharusnya diselamatkan. Jadi Nabi Ibrahim terpaksa melakukannya karena saat itu Raja Sinar dari timur tiba-tiba datang melawan Raja Sodom, Gomora, dan kota-kota sekitarnya.
Mereka merampok semua yang bisa mereka temukan dan membawa yang tertinggal sebagai tawanan. Dan di antara para tawanan itu ada keluarga Ibrahim. Dan untuk itulah Ibrahim segera menyelamatkannya, dan secara nggak langsung ternyata ia juga membebaskan kaum Sodom. Namun setelah berhasil diselamatkan, mereka terjebak dalam kebakaran hingga akhirnya mereka pun tewas. Dan selesai menceritakan kejadian naas itu, Ibrahim terus menatap sedih Ishak yang sedang tertidur. Ia mendadak teringat perjuangannya dan Sarah dulu sewaktu ingin mempunyai anak. Di mana demi mendapatkan momongan, Ibrahim sampai rela pindah ke sebuah negara yang tandus dan sangat gersang. Hal itu Ibrahim lakukan sesuai dengan perintah Tuhan saat kali pertama dia menemuinya 40 tahun yang lalu. Bila Ibrahim pindah ke suatu negara yang dia inginkan, Tuhan berjanji akan mengharumkan nama Ibrahim, memberikan bangsa yang besar, dan memberikan Sarah momongan. Namun setelah bertahun-tahun lamanya berlalu, janji Tuhan tentang momongan gak juga terpenuhi. Tentu saja Sarah semakin frustasi dibuatnya, hingga ia pun seringkali mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan yang rasa-rasanya seperti gak pernah ada untuknya. Ya, Sarah merasa Tuhan gak pernah sekalipun mau mendengarkan doanya. Saat itu Ibrahim hanya bisa bilang kalau Sarah harus tetap percaya kalau Tuhan gak akan mengingkari janjinya. Tuhan pasti akan mengabulkannya kalau memang sudah tiba waktunya. Dan atas kejadian itu Ibrahim segera berdoa kepada Tuhan. Ia mempertanyakan sampai harus berapa lama lagi dia harus menunggu doanya untuk punya anak akan terkabulkan. Dan gak lama dari itu Tuhan pun muncul di hadapan Ibrahim. One who will come from your own body shall be. Dengan sangat buru-buru Ibrahim langsung menyampaikan kabar itu kepada Sarah. Namun bukannya menyambutnya dengan bahagia, Sarah malah terlihat semakin kesal. Ia bilang kalau anak itu akan berasal dari Ibrahim, bukan dari rahimnya. Apa itu artinya Ibrahim harus menikahi wanita lain? Mengingat sudah 10 tahun lamanya mereka menunggu, tapi Tuhan gak juga memberikan anak. Untuk itu Sarah menyarankan agar Ibrahim menikah dengan pelayannya yang bernama Hajar. Mendengar itu Ibrahim otomatis menolaknya. Ibrahim yakin bukan itu yang Tuhan inginkan. Namun Sarah terus membujuk Ibrahim. Ia mengungkit kembali setiap keinginan Tuhan yang pernah menyuruh Ibrahim untuk meninggalkan negaranya, meninggalkan keluarganya, dan bisa jadi gak lama lagi Tuhan meminta Ibrahim untuk meninggalkan istrinya. Ya, Tuhan selalu punya rencana untuk Ibrahim, tapi tidak dengan dirinya. Malamnya, meskipun hatinya terasa sakit, Sarah hanya tetap nekat mendatangkan Hajar untuk Ibrahim. Ia lalu memberikan mereka waktu untuk berduaan. Dan beberapa saat kemudian, Sarah mendapat kabar kalau Hajar telah mengandung anak Ibrahim. Hal itu lantas membuat Sarah kesal setengah mati lantaran Hajar bisa begitu mudahnya hamil, sementara dirinya masih harus berjuang entah sampai kapan. Memang Sarahlah yang membawa Hajar ke Ibrahim, namun Sarah sama sekali gak menyangka Ibrahim benar-benar mau menerimanya. Padahal ada pilihan untuk Ibrahim tetap teguh pada pilihannya agar tidak membagi cintanya pada wanita lain. Lagian Sarah melakukannya karena ia seringkali melihat kekecewaan di mata Ibrahim saat berkali-kali mendapatkan kenyataan bahwa dirinya gak kunjung hamil. Ya, Sarah sebenarnya hanya ingin membahagiakan suaminya, tetapi kenapa rasanya malah sakit sekali. Meski begitu, Sarah tetap selalu bertahan di sisi Ibrahim. Sampai pada akhirnya ketika Sarah menginjak usia 90 tahun, ia merasa ada bayi di dalam perutnya. Dan benar saja, Sarah hamil. Lalu 9 bulan kemudian, ia melahirkan Nabi Ishak. Seketika Ibrahim pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu bersiap-siap melanjutkan kembali perjalanannya. Dan di tengah jalan, Ishak melihat ada seorang pria yang sedang sekarat. Pria itu bilang kalau putrinya telah diculik, dan pas mau ngasih tahu siapa penculiknya, pria itu malah meninggal. Ibrahim menduga itu semua adalah perbuatan dari sekelompok pemalak kemarin, dan dengan berat hati mereka pun pergi meninggalkan pria itu tanpa menguburnya terlebih dahulu. Supaya hal itu bisa menjadi saksi dari perbuatan manusia yang udah bobrok, yang sama sekali nggak berperi kemanusiaan. Karena jika dikuburkan, kematiannya pasti akan dilupakan begitu saja. Setelah itu Ibrahim dihadapkan dengan seorang pria yang terus saja menawarinya untuk rehat sejenak sambil ditemani para wanita. Tentu saja Ibrahim menolaknya. Ia meminta anak dan 2 pengawalnya itu untuk terus berjalan hingga akhirnya mereka sampai di sebuah perbukitan, yang mana malamnya nanti mereka akan tidur di sana. Dan untuk itu Ibrahim secepat mungkin mencari kayu agar bisa menyalakan api unggun. Di tengah pencariannya itu Ishak tiba-tiba datang mengagetkannya. Karena gak ingin terlibat dalam obrolan yang panjang dengan sang anak, Ibrahim lantas menyuruh Ishak untuk mengikat kayu-kayu yang ia kumpulkan. Malamnya Esklom menanyakan apa tujuan Tuhan memerintahkan Ibrahim untuk berkurban sampai-sampai harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Apakah Tuhan akan memberikan balasan yang besar atas kurbannya itu? Tentu saja dugaan Esklom itu langsung dibantah oleh Ibrahim karena ia ingin melakukannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun.
Dan mungkin ini adalah bentuk rasa syukur Ibrahim atas hidayah yang telah diberikan kepadanya. Mengingat sebelumnya Ibrahim tersesat di jalan yang salah, di mana ia dulu sempat menuhankan berhala. Mendengar itu, Esklom tetap saja gak ngerti, karena jika Tuhan memberikannya jalan, kenapa dia malah meminta sebuah kurban? Apakah itu untuk menebus segala dosa besar yang pernah Ibrahim lakukan? Sontak saja Ibrahim pun kaget. Ia seketika teringat tentang Hajar yang kemudian ia minta untuk pergi menjauh dari dirinya dan Sarah. Dan atas obrolan yang panjang itu, Ibrahim pun jadi gak bisa tidur. Ia lalu berjalan ke bawah bukit dan setelah itu, ia meminta ampunan kepada Tuhan atas segala dosa yang pernah ia lakukan. Jika memang kurban ini adalah balasan atas dosa-dosanya dulu, Ibrahim merasa itu gak adil. Karena yang seharusnya bertanggung jawab atas kesalahannya adalah dirinya sendiri, bukan malah melimpahkan dosanya kepada Ishak yang sama sekali gak berdosa. If this is your judgment on me, please grant me this by your grace, Lord, please. Take my life, matters. Keesokan harinya, Kalzer pun menegur Esklom atas kelancangannya tadi malam yang sepertinya memang berniat menyudutkan Ibrahim. Padahal Esklom harusnya menunjukkan rasa hormatnya. Rupanya Esklom diam-diam menyimpan ketidaksukaan yang amat mendalam kepada Ibrahim. Ia nggak terima saat Ibrahim merendahkan harga diri kaumnya dengan menendang Hajar dan Ismail keluar dari rumahnya. Kalzer yang merupakan anak seorang kepala pelayan pasti nggak akan pernah mengerti posisinya, di mana ia selalu diperlakukan seperti budak. Mendengar itu, Kalzer pun menyuruh Esklom untuk istighfar agar iblis gak mendapatkan kesempatan untuk menguasai pikirannya. Sementara yang terjadi pada Ibrahim, ia terus saja terlihat sedang termenung. Gak lama kemudian Ishak pun muncul. Ia tampak begitu senang saat mengetahui kalau sebentar lagi mereka akan sampai ke Moraya. Tentu saja hal itu membuat Ibrahim malah dilanda perasaan bersalah yang sangat besar. Gak ingin tangisnya tumpah, ia segera mengajak Ishak melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun segera istirahat di dalam sebuah gua. Di tengah istirahat itu, Esklom kembali berulah. Ia bertanya tentang alasan Ibrahim yang baginya sering merendahkan kaumnya. Mengingat semudah itu, Ibrahim menuduh sekelompok pemalak itu telah merampok dan mencuri anak orang. Dengan cepat Ibrahim pun membantahnya, karena dulu Sarah pernah diculik oleh kaum Filisti. Tapi ujungnya Ibrahim berhasil menyelamatkannya di waktu yang tepat. Bagaimanapun juga raja-raja dari kaum Filisti memang terkenal suka menimbun wanita yang sengaja mereka culik. Dan Ibrahim sama sekali gak heran, karena nyatanya kelakuan manusia kadang suka lebih jahat daripada setan. Sampai-sampai setan aja suka minder melihatnya. Lalu Ibrahim pun cerita kenapa Hajar gak lagi tinggal bersamanya. Ya, karena waktu itu Ismail dan Ishak sedang berantem dan keterlaluan. Ditambah lagi Hajar dan Sarah sering bertengkar juga. Untuk itulah Tuhan memerintahkan Ibrahim untuk hidup berjauhan dengan Hajar dan Ismail. Esklom yang mendengarnya pun seketika merasa sangat muak. Ia muak dengan Ibrahim yang selalu saja membawa-bawa nama Tuhan. The Lord has said, bastardize your son. What man? That's it! I'm going to bring you back home. Di tengah kekacauan itu tiba-tiba datanglah sekelompok pemalak waktu itu. Dan ternyata benar saja merekalah yang menculik anak perempuan tersebut. Mereka lalu mengusir Ibrahim agar buruan angkat kaki dari wilayahnya. Gak terima ayahnya diperlakukan buruk seperti itu, Ishak sontak menentangnya keras-keras hingga menyulut kemarahan ketua kelompok pemalak itu. About I cut a tenth of your son's body. Dan sewaktu Ibrahim jatuh gak berdaya, ia mulai terbayang-bayang masa lalunya. From Abraham. I'll leave them for the vault. Abraham shall be your. I will bless her indeed. How nice, my son. Setelah itu Ibrahim, Ishak dan kedua pengawalnya kembali melangkahkan kakinya. Di mana di sepanjang jalan Ibrahim terus menatap Ishak dan pada akhirnya tibalah mereka di Moraya. Sambil menahan tangis, Ibrahim menyuruh Kezler untuk menunggu di bawah selagi mereka naik ke bukit. Dan sesampainya di bukit, Ishak langsung bertanya pada Ibrahim, di manakah keberadaan kurbannya? Bukannya menjawab, Ibrahim malah menyuruh Ishak untuk menumpuk kayu. Setelah selesai menumpuk semua kayu dengan nada yang terasa sesak, Ibrahim pun bilang kalau Ishaklah yang akan menjadi kurbannya. Tentu saja hal itu membuat Ishak kaget. Meski awalnya Ishak sempat menolak dengan perintah Tuhan itu, tapi pada akhirnya ia pun ikhlas bersedia melakukannya. Give me the strength to do your will. Abraham, Here I am. do not lay a hand on the young man. Dan ketika semua udah siap, bahkan Ibrahim sudah mengangkat kedua tangannya, tiba-tiba Tuhan meminta Ibrahim untuk menghentikannya. Karena Ibrahim telah membuktikan bahwa dirinya benar-benar taat kepada Tuhan, imannya belum goyah.
Lalu Tuhan pun mengirimkan seekor domba yang akan menggantikan Ishak sebagai kurbannya. Ya, Tuhan telah bersumpah jika Ibrahim alaihissalam ikhlas merelakan putra tunggalnya dikurbankan demi menjalankan perintah Tuhan, maka Tuhan akan membuat semua bangsa di bumi ini diberkati oleh